Shalom, saya mahasiswa atas nama Fiona Karolina Eudia Ledo dengan NIM 18190131 kelas C semester 7 mata kuliah audit manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh ibu dosen UAS. Yang pertama, bagaimana menganalisis audit manajemen fungsi pemasaran? Audit manajemen fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematif dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan baruan pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan tersebut meliputi 1. Kebijakan produk, 2. Kebijakan harga, 3. Kebijakan periklanan dan promosi. Soal nomor 2, bagaimana menganalisis audit manajemen fungsi pembelian? Fungsi pembelian merupakan awal dari sebuah proses bisnis. Tujuan utama dalam audit manajemen fungsi pembelian adalah untuk menentukan efisien dan efektivitas perusahaan dalam membelanjakan sumber daya keuangan mereka. Hasil audit manajemen fungsi pembelian adalah laporan yang berisi temuan-temuan berupa ketidaksesuaian dengan produser, penyalahgunaan wewenang, penyimpanan sistem dan sebagainya yang perlu diperbaiki oleh perusahaan, dan juga rekomendasi yang perlu dilaksanakan manajemen untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut sehingga di masa depan diminimalkan atau dihilangkan. Melalui audit manajemen fungsi pembelian, tanggung jawab fungsi pembelian dapat diwujudkan dengan baik, efektif, dan efisien. Soal nomor 3, bagaimana menganalisis audit manajemen fungsi manufaktur? Audit manufaktur melakukan pengujian atas ketaatan atau kebujukan yang telah digariskan dalam bidang operasional, efisien dalam menyelenggarakan upaya untuk mencapai tujuan di bidang operasional perusahaan dan efektif dan pencapaian tujuan tersebut. Soal nomor 4, bagaimana menganalisis audit manajemen terhadap kepastian mutu? Audit manajemen mutu bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas manajemen suatu organisasi yang masih memerlukan perbaikan. Dari hasil identifikasi tersebut, diberikan suatu rekomendasi kepada manajemen yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini, titik berat audit diarahkan terutama berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadi berbagai kerugian. Yang kelima, bagaimana menganalisis penyusunan laporan? Laporan penyusunan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip angkutan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik. Standar pelaporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan.